mungkin tuh sekitar jam 1:30 lah, jam 1:30 di hutan itu. Nah, gue masih lanjut perjalanan gitu kan dengan kondisi yang kayak gitu, kurang lebih setengah jam lah, agak lama tuh gue ngerasa di situ. Pas begitu ujungnya itu gue ketemu jalan buntu bang. Malah buntu. Jalan buntu. Gila. Jalan buntu di situ. Dengan keadaan tuh di sebelah kanan gue nih, ini cuma ada kayak tumpukan kayu bakar gitu loh. Punya warga gitu. Entah punya warga tuh siapa gue nggak tahu. Ini banyak kayu gitu. Banyak kayu bakar, kayak bambu, kayak gitulah, pokoknya barang-barang nggak jelas gitulah ibaratnya. Dan di kiri gue ini, gue ngeliat itu ada kandang sapi. Oke. Gue ngeliat tuh nggak ada rumah di situ. Dia ada sapinya. Sapi nggak ada. Cuma bentuk kandang, nggak atau kandang kambing atau sapi lah ya. Kayak kandang itu. Dan di situ gue ngeliat nggak ada rumah di situ. Ini motor gue baru muter begini bang, muter balik. Tiba-tiba tuh nongol ada sosok ibu-ibu. Iya. Padahal tuh pas dari awal gue jalan itu nggak ada orang sama sekali di situ. Tengah malam ya. Tengah malam. Kamu tadi ngalamin apa aja? Oke. Gue ceritain sedetail mungkin bang. Gue ngeliat ada bapak-bapak nempel di pohon. Gue ngeliat ibu-ibu yang keluar dari kandang tadi kan nyambil gini. Terus gue ketemu bapak-bapak yang ada lilitan di lehernya. Yang kayak ronda, yang bawa ini tongkat. Lama gue cerita semua itu. Bapak itu dengan santai ngomong gini. Yang kamu lihat itu Fata Morgana. Oke. Sebenarnya mereka itu enggak ada. Ada kehidupan lain di sana. Gue langsung diem tuh kayak gue serius tuh bang ngedengerin omongan bapak itu kan. Gue gini tuh. Bapak itu langsung nyautin. Kamu tahu tadi tempat apa yang kamu lewatin? Nggak tahu pak. Iku Panasoban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik di Timur Misteri. Nah, di kesempatan kali ini gue sudah bersama narasumber yang pastinya bakalan nyeritain pengalaman horornya buat kita semua. Langsung aja nih, kita berkenalan sekaligus kita sapa siapa narasumber yang ada di samping gue. Bang Fadil, apa kabar Bang Fadil? Sehat bang. Alhamdulillah nih, kita syuting malam ini jam 1:07. Tengah malam nih Bang Fadil dari Depok. Nggak sungkan-sungkan datang ke Timur Misteri buat berbagi pengalaman horor. Bang Fadil ini kesibukan sekarang ngapain Bang? Gue tuh sibukannya kerja sih bang. Kerja sebagai seorang guru. Oh guru juga? Guru apa bang? SMP. Luar biasa nih. Ini jasa yang harus kita kembangkan dan kita hormati nih, seorang guru narasumber gua pada saat ini. Gokilan Bang Fadil katanya satu juga ya, punya YouTube ya? Iya sambil itu bikin YouTube juga. Ikhtiar di YouTube juga. YouTube-nya apa bang? Namanya Dering Malam. Dering Malam. Berarti horor juga nih. Horor juga. Nah, buat teman-teman bantu juga nih channelnya Bang Fadil di Dering Malam, karena di situ juga banyak nih podcast horor yang menyajikan cerita-cerita horor Bang ya. Nah, buat teman-teman semua bantu dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nanti buat mempermudah linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke Bang Fadil, kita masuk ke tema kita malam hari ini nih. Tadi kita ngobrol di depan. Abang nih terjebak di Hal Seroban ya. Sampai buat keluarnya aja itu bener-bener banyak banget teror. Banyak banget. Ini gokil banget nih, gue udah denger ceritanya sedikit aja dah. Gila, merinding, koplo. Itu bisa dijelasin sedikit bang, kenapa bisa terjebak di situ? Jadi tuh intinya tuh bang, gue pulang dari ziarah bang. Oke. Pulang dari ziarah Pekalongan, ada salah satu makam Habib lah ya. Terlebihnya gue jelasin nanti. Nah gue pulang itu emang karena nekat bang. Ya kan gue masih kuliah tuh. Oke. Gue kuliah di Jogja waktu itu. Karena gue masih kuliah dan kebetulan emang besoknya itu emang ada apa ya ibaratnya deadline lah ya, mata kuliah yang emang pokoknya penting banget buat gue gitu loh. Oke. Jadi gue sama teman gue namanya Jamal berdua. Nah karena kita itu ngejar waktu, akhirnya kita pulang juga malam itu bang. Jam berapa tuh? Dari lokasi makam itu sekitar jam 12-an lah ya. Dari makam itu? Jam 12-an gue pengen balik ke Jogja kan, dengan estimasi atau perkiraan ini bakalan sampai ini subuh, karena tengah malam kan nggak mungkin macet. Jadi bisa gas terus gitu loh ibaratnya. Ternyata molor ya. Ternyata subuh baru keluar dari terjebaknya di Hal Seroban. Baru keluar dari Hal Seroban. Oke, gokil. Kita detailnya seperti apa kita tahan dulu bang ya. Nah sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman semua, lagi-lagi gue mengingatkan apapun yang diceritakan sama Bang Fadil ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Bang Fadil ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda.
itu sekitar tahun 2014 bang. Oke. 2014 bulan Mei itu gue tuh baru lulus SMA gitu kan. Gue baru lulus SMA, terus sekitar akhirnya gue daftar kuliah kan tuh, dapat di Jogja. Nah bulan September itu gue masuk kuliah nih tahun 2014 itu. Nah pas gue masuk kuliah itu gue punya teman satu jurusan nih bang sama gue, namanya Jamal. Nah Jamal ini orang Kerawang kan, ketemu di Jogja itu jurusan. Pertama kali gue kenal dia itu dia lagi main gitar bang ceritanya. Awal banget itu. Terus wah kayaknya suka musik juga nih. Akhirnya gue ngobrol sama dia. Nah singkat cerita gue itu bikin band lah sama dia. Buat iseng-iseng aja gitu kan. Nah gue bikin band. Akhirnya gue sama dia semakin deket kan. Gue sering main ke kosan dia juga gitu. Nah habis itu tiba-tiba si Jamal ini ngajakin gue ziarah bang. Oke. Ngajakin gue ziarah ke Pekalongan. Oke. Iya, ngajakin gue ziarah ke Pekalongan. Awalnya gue kira dia mau ngajakin gue ziarah masih di daerah Jogja bang. Karena kan di Jogja kan juga banyak makam-makam kan. Makam-makam apa sih, raja-raja zaman dulu gitu. Ternyata enggak, dia ngajakin gue ke makam ke Pekalongan. Gue tanya mau makam siapa? Dia bilang ada makam Habib yang terkenal, dia bilang. Ya, makam wali ya. Gue tanya Habib siapa? Habib Ahmad, dia bilang. Oke. Oh ya udah kalau gitu, emang mau kapan berangkatnya nih? Hari Minggu lah, kan libur kan bang, libur kuliah Minggu pagi. Ya udah, tapi lu malam minggunya nginep di kosan gue ya, kata Jamal. Ya ntar gue malam minggu gue kesini, kata gue gitu kan. Nah Minggu pagi nih jam 7 lah, jam 7 gue prepare segala macem, gue otw bang ke Pekalongan. Naik motor kan, motoran berdua, pakai motornya si Jamal. Nah itu karena emang gue sama Jamal ini tipe orang yang nggak suka jalan-jalan sebelumnya. Oke. Jadi gue emang nggak tahu jalan bang. Ngeraba berarti. Gue tanya ke Jamal, lu tuh jalan nggak? Enggak. Sama gue juga nggak tahu. Terus semua dong. Udah pakai HP aja, lihat Google Map gitu kan. Iya. Ya udah dah pakai Google Map. Nah pas di awal OTW dari Jogja ke Pekalongan itu Jamal yang bawa motor kan. Gue liat Google Map gitu. Nah ini juga gue tuh bukan yang mau buru-buru sampai sih bang. Masih nggak deadline lah ya. Nggak deadline, emang niat gue emang ya udahlah kita sekalian jalan-jalan kan hari Minggu. Dan emang ada niat buat ziarah juga gitu loh. Dan jadi di sepanjang perjalanan gue itu santai banget bang pokoknya. Nikmatin perjalanan gitu kan. Kita paling selang kayak ya 15 menit atau 20 menit itu gue berhenti ngopi dulu segala macem gitu kan. Dan kata si Jamal juga, Dil, kita tuh mendingan nyampe sana pas udah malam. Emang normal. Ya kan kalau buat ziarah tuh enaknya waktunya malam. Sepi, lebih dapet feel-nya gitu kan. Iya. Karena kalau ziarah siang-siang nggak enak lah. Banyak gitu. pengunjung. Iya, aneh gitu kan. Ya udah berarti kita di jalan santai aja lah gitu. Nah, pokoknya gue nikmatin perjalanan ya kan. Gue banyak berhentinya di jalan buat ngopi, makan, sholat juga segala macam. Nah, gue sampai di Pekalongan itu sekitar jam 8 malam bang. Oke. Sampai di Pekalongan. Nah, begitu gue sampai di Pekalongan itu emang ramai banget bang orang rombongan ziarah. Malah rame dari berbagai daerah. Gue tuh kan pakai rombongan tuh pakai bis pariwisata tuh. Iya. Dan dari Ponorogo dan dari mana-mana kan pakai banner tuh di depan bisnya tuh. Majlis taklim ya. Majlis taklim gitu. Iya. Nah, wah, buat ini makam memang makam yang keramat. Okay. Karena banyak rombongan kan. Pas gue pengen masuk ke makamnya itu pengen ziarah, wah rame ini nggak bisa nih gitu kan. Sedangkan gue sama Jamal cuma berdua. Oke, iya. Mungkin kalau mereka rombongan mungkin mereka udah izin apa-apalah. Lebih diprioritasin lah. Iya, dibanding orang yang personal doang kayak gue gini gitu. Nah, akhirnya gue bilang sama si Jamal, Mal, mending kita nunggu dulu deh. Jangan ngikut sekarang, kita nggak akan kebagian kan. Ya udah terus mau gimana? Kita keluar dulu yuk, kita cari tempat ngopi, gue bilang. Ya boleh yuk. Udah tuh. Gue keluar dari lingkungan makam, itu mah agak lumayan jauh sih bang, cari tempat kayak ngopi-ngopi gitu kan. Kayak Starling gitulah modelnya tuh. Iya. Nah gitu-gitu. Terus dapet, udah kita ngopi dulu di luar, kita ngerokok kan, sebelum ngobrol-ngobrol segala macem. Kira-kira habis sebatang 2 batang lah ngerokok. Terus gue liat jam, mama udah 9:30 nih, yuk balik lagi yuk ke makam. Balik lah. Nah gue balik lagi ke makam. Terus gue balik ke makam tuh udah sepi tuh rombongan tuh. Udah mulai berkurang kan. Gue bilang ke Jamal, Mal udah sepi nih, masuk yuk. Ya udah masuk.
Nah gue masuk ziarah, singkat cerita gue udah ziarah di situ kan, gue udah doa segala macem, sampai selesai itu jam 12 malam bang. Tengah malam. Tengah malam jam 12. Pas sudah selesai ziarah, gue tanya sama Jamal, Mal gimana nih jam 12 nih, gue bilang mau balik sekarang apa kita nginep aja di sini gitu kan, karena emang di dekat ziarah itu ada masjid bang. Iya, Dekat makam itu ada masjid. Kita mau langsung balik apa mau nginep di masjid nih, besok pagi baru balik? Terserah sih, enakan besok pagi kata Jamal. Awalnya gitu. Cuman pas gue bilang, ya udah berarti besok pagi nih. Ya udah. Nah tiba-tiba gue inget bang, maksudnya kan gue pergi hari Minggu nih. Iya. Besoknya kan hari Senin. Nah gue tuh emang ada mata kuliah yang penting banget lah ibaratnya. Di hari Seninnya. Itu yang nggak bisa gue tinggal gitu loh. Gue bilang ke Jamal tuh, Mal, besok nih kita ada makul filsafat, gue bilang. Ini emang dosennya killer banget bang nih orang. Oke. Kacau, pokoknya kalau absen satu aja itu nilainya berkurang lah ibaratnya gitu Iya. kan. Pokoknya parah banget gitu. Oh iya, terus gimana Del? Ya mau gak mau kita harus balik sekarang, gue bilang. Kita kejar waktu kan. Ya semoga sih insya Allah subuh nyampe Jogja lah. Karena udah malam kan, udah gak ada macet gitu. Nah habis itu akhirnya gue putusin buat pulang malam itu. Begitu gue mulai balik, gue keluar dari komplek makam itu masih enak bang, karena gue tuh ngikutin rombongan bis tadi. Pulangnya iringan berarti. Iringan, jadi gue tuh kayak apa sih, ngebuntutin gitu loh. Iya. Buntutin kan. Nah itu kan gue emang dari awal pergi juga itu lewat jalur Pantura tuh bang. Iya. Kan dari Jogja mau ke Pekalongan tuh. Nah pas pulang juga gue lagi di jalur Pantura itu gue masih ngikutin bis gitu kan. Nah awal mulanya itu ketika banyak rombongan itu pada belok ke kiri. Lain arah berarti. Jadi di persimpangan jalan gitu, di pertengahan jalan itu ada dua arah gitu loh bang. Oke. Yang lain tuh gue liat pada belok ke kiri kan. Nah pas gue lihat, wah Mal, kayaknya bakalan macet nih, gue bilang gitu. Karena rame kan pada belok ke kiri. Nah gue sama Jamal tuh ngeliat ada belokan ke kanan gitu loh bang. Oh inisiatif aja berarti. Iya inisiatif. Oke. Makanya si Jamal ngambil kanan. Terus gue tanya, Mal kok ambil kanan? Ya, siapa tahu nih cepat sampai dia. Gue kira tuh jalur alternatif bang, jalan pintas gitu. Udah. Nah pas begitu gue ambil kanan, itu mungkin karena emang udah lokasinya kayak hutan gitu bang ya. Nah sinyal HP gue hilang. Oke. Nggak bisa baca map di situ. Pas gue ngecek HP kan, udah gue refresh gitu. Wah Mal nih HP gue nggak ada sinyal nih. Lah terus gimana dong, kata Jamal. Gue nggak tahu, udahlah kita ikutin jalan aja lah, maksudnya ngalir aja gitu kan, ikutin jalan. Ya udahlah, udah tuh kan gue juga udah ngantuk bang ya, jam segitu kan, gue di motor juga udah agak kayak gini-gini lah ibaratnya. Nah pas gue lagi jalan gitu, selang 10 menit lah kita masih ngikutin jalan, itu perlahan tuh bang, jalan itu yang awalnya aspal tiba-tiba tuh masuk jalan yang tanah gitu loh. Tanahnya juga yang apa sih, banyak gujelakan gitu. Jalan rusak itu. Jalan rusak. Itu udah mulai, ibaratnya itu udah mulai sepi dan banyak pepohonan yang gede gitu loh. Iya. Gue tuh bisa menggambarkan, maksudnya ini kayak emang hutan sih. Pas udah masuk ke tempat kayak gitu, nah tiba-tiba yang tadinya gue ngantuk di motor, yang bikin gue melek adalah ketika gue dari jauh tuh ngeliat ada pohon bang, ada pohon gede gitu kan di samping kiri gue nih. Kan gue mepet gini bang ya motor gue nih, ada pohon gede. Pas begitu gue ngeliatin pohon ini tuh, tiba-tiba tuh dari mata gue yang bagian sini bang, kayak nangkep objek gitu loh, ngerti nggak? Iya. Di kiri gue gini, kayak nangkep sesuatu gitu kan, langsung nengok kiri gini. Nah di samping pohon itu ada sosok bapak-bapak, dia diri nempel di pohon, senderan di pohon. Dia cuman Oke. gue kaget kan, karena pas banget di samping muka gue loh, Deket banget berarti. deket banget. Pas gue nengok gini, dia jadi tuh gue ngeliat matanya dia gitu kan, langsung astagfirullah gue gitu. Nah pas gue udah motor gue udah jalan agak jauh, gue masih nengok
ke sosok itu bang. Gue pengen mastiin. Ini bapak ngapain sih jam segini di samping pohon, ya kan? Udah mukanya pucet, datar ekspresinya. Oh, sejelas itu ya? Sejelas itu. Sekarang kan gini bang, logikanya nih kalau itu emang orang normal ya, minimal dia tuh akan ngeliat waktu motor gue lewat. Iya. Kita lagi duduk gini nih, tiba-tiba ada motor lewat, pasti kita ngikutin motor itu kan. Dan dia enggak. Dia cuma nempel di pohon, dia cuma ngadep ke depan dong, mukanya pucet, ininya datar, tatapannya kosong. Motor gue udah agak jauh, gue masih nengok ke belakang gini, gue mastiin bapak itu sama sekali nggak gerak bang. Tapi masih ada? Masih ada, sama sekali nggak gerak, kayak patung gitu loh. Ada mati gue mulai notice tuh bang, maksudnya wah nggak beres nih tempat nih, itu apa nama mati gue ya. Akhirnya gue tanya si Jamal, mal apaan, lu tadi ngeliat nggak samping pohon ada bapak lagi diri? Kagak, gue ngeliat. Jamal emang nggak ngeliat bang, karena fokus ke jalan kan. Iya, dia yang bawa motor. Dia yang bawa motor. Udah tuh. Nah selang berapa menit gitu kan, gue masih ngikutin jalan gitu bang. Tiba-tiba si Jamal ini ngerem mendadak. Gue agak maju gitu kan. Gue bilang, mal kok lu berhenti sih gitu. Maksud gue, ya gila aja bang. Udah kondisi tengah malam, kita tuh cuman sendiri, kita doang di situ. Berhenti lagi ya? Berhenti. Semua, ini orang nggak jelas nih gitu kan. Jamal pas saat itu, pas di lokasi itu dia bilang, Jil, gantian deh, lu yang bawa motor. Dia bilang, minta tukar. Gue tanya, emang kenapa? Enggak, gue pengen ngecek sinyal di HP gue, siapa tuh dapat sinyal, biar kita bisa lihat Google Map kan. Nah itu omongan dia waktu di lokasi itu bang. Tapi setelah gue udah balik ke Jogja, itu dia baru kasih tahu gue. Nyata dia itu pas di lokasi itu, saat itu dia tuh ngeliat sosok kakek pakai tongkat lagi jalan. Jadi kayak orang mau ngeronda, tapi nggak bawa senter. Sendirian. Ke tongkat, sarungnya dikerebongin loh. Taruh di pundak. Pundak gitu, persis kayak orang ngeronda. Cuman dia nggak bawa senter. Jalan pelan-pelan gini gitu. Jamal langsung ketakutan di situ. Karena dia bilang, gue takut kalau seandainya gue nyebut kakek itu, takutnya nongol di depan gue apa gimana gitu loh efeknya. Iya. Takut kan? Karena kan kalau setan kita omongin ada aja gitu kan. Makanya dia bilangnya, enggak, gue pengen lihat sinyal nih HP gue gitu. Ya udah deh, sini tukeran kan. Gue turun, gue tukeran motor. Nah setelah tukeran, gue lanjut lagi perjalanan gitu kan. Nah selang beberapa menit lah bang ya, gue masih ngikutin jalan tuh tanpa arah itu bang. Seketemunya aja udah, sengalirnya aja, karena sinyal udah nggak ada dan nggak ada orang yang buat gue tanya kan pas saat itu tuh. Ya udah gue ngikutin jalan terus kan. Itu jalan itu sempit bang. Ya, sempit. Jalan tanah, bukan kayak gang ya, maksudnya jalan tanah tapi emang benar-benar sempit banget. Buat akses berapa motor tuh? Satu arah. Oh, satu arah. Satu arah doang. Jadi tuh kan yang ada di samping kanan kiri kita tuh kayak berasa deket banget gitu loh. Iya, karena sempit itu sempit banget gitu. Nah pas gue masih lagi di perjalanan gitu kan, dari kejauhan gue ngeliat nih bang, jadi tuh di tepi jalan sebelah kiri gini itu kayak ada batu kali yang gede gitu kan, batu kali. Di situ ada sosok cewek duduk. Gue dari jauh udah ngeliat. Pas gue di motor kan, kayak ada yang duduk nih lama tiga kan di batu nih. Siapa ya? Dan gue tuh emang orangnya kalau ada sesuatu yang kayak gitu-gitu bang, bukannya takut tapi malah penasaran. Lebih ke penasarannya. Oke. Akhirnya dari jauhnya gue agak ngebut nih, gue agak cepet kan agak ngebut tuh, karena gue penasaran. Pas udah gue mau deket ke batu itu, gue ngeliat lah sosok cewek itu. Gue ngeliat sosoknya sih bukan sosok yang serem bang ya, bukan yang mungkin dia berdarah mukanya, enggak. Persis kayak cewek beneran. Cuman mukanya putih pucet kayak mayat. Dan mukanya itu tatapannya kosong, sama kayak bapak tadi. Diam aja, cuman duduk di batu, duduknya apa sih, manis lah ibarat cewek gitu duduk ini. Kemayu gitu. Mukanya kosong begini. Ya, gue pasti kaget kan di situ kan. Gue kaget dan gue ngerasa kayak di depan gue tuh kayaknya ada batu bang. Jadi tuh roda gue, ban gue kena batu di situ. Gue keserimpet, gue oleng, gue jatuh di situ.
gue jatuh dan celana gue robek bang. Berarti keras juga ya jatuhnya. Lumayan. Kayak itu kan jalanan yang tanah. Iya. Yang banyak gujlakan gitu kan. Gue jatuh, celana gue robek. Sini gue berdarah nih, agak panjang bang, agak lebar di sini. Celana gue robek. Udah gitu, pas gue jatuh gitu, si Jamal nanya, Dil, lo kenapa lo ngantuk? Kata Jamal. Enggak mal, gue kasih tau ke Jamal tuh. Tadi gue ngeliat ada cewek duduk di batu tadi. Pas Jamal yang kanan kiri, dia emang nggak ngeliat bang. Dia mah nggak ngeliat sosok Jamal nggak ngeliat. Batu yang mana sih? Yang itu gue tunjukkan batunya. Mana nggak ada orang tadi gue ngeliat. Masa gue bohong, gue bilang gitu. Lah cewek duduk di situ. Nggak ada, udah lo mungkin lo udah capek kali, jadi pikiran lo udah nggak jelas nih, kata Jamal gitu kan. Nah setelah itu Jamal bilang, yaudah sini deh, biar gue lagi yang bawa motor. Tukeran lagi. Situ emang kita tukeran motor gitu bang. Pas udah tukeran motor lagi, kita lanjutin perjalanan lagi kan. Ini agak lama bang. Maksudnya sepanjang perjalanan tuh emang flat aja ya. Kita cuman kayak diem, gue juga udah ngantuk di belakang gitu kan. Jamal juga mungkin bawahnya udah agak inilah gitu. Agak lama tuh bang. Kira-kira sekitar setengah jam. Panjang juga. Panjang perjalanan itu. Karena kan kalau dari kalau dari Pekalongan sampai ke arah Seroban, itu sekitar 1 jaman bang. Jaraknya kira-kira. Pakai motor ya? Pakai motor. Jadi tuh pas gue pulang dari ziarah tadi kan jam 12-an. Mungkin tuh sekitar jam 1:30 lah, jam 1:30 di hutan itu. Nah, gue masih lanjut perjalanan gitu kan dengan kondisi yang kayak gitu, kurang lebih setengah jam lah, agak lama tuh gue ngerasa di situ. Pas begitu ujungnya itu gue ketemu jalan buntu bang. Malah buntu. Jalan buntu. Gila. Jalan buntu di situ. Dengan keadaan tuh di di sebelah kanan gue nih, ini cuma ada kayak tumpukan kayu bakar gitu loh. Punya warga gitu. Entah punya warga tuh siapa gue nggak tahu. Ini banyak kayu gitu. Banyak kayu bakar, kayak bambu, kayak gitulah. Pokoknya barang-barang nggak jelas gitulah ibaratnya. Dan di kiri gue ini, gue ngeliat itu ada kandang sapi. Gue ngeliat tuh nggak ada rumah di situ. Tapi ada sapinya? Sapi nggak ada. Cuma bentuk kandang, nggak tahu kandang kambing atau sapi lah ya. Kayak kandang itu. Dan di situ gue ngeliat nggak ada rumah di situ. Cuman kayak hampa aja gitu. Yang kanannya kayu bakar, kiri gue nih kandang sapi. Nah, pas begitu gue jalan, gue nemu jalan buntu kan situ kan. Buntu. Akhirnya gue bilang sama Jamal, Mal, buntu nih gitu kan. Terus gimana lu kita muter balik yuk, kita cari jalan lain gitu. Yaudah ya muter balik. Nah, ini motor gue baru muter begini bang, muter balik. Tiba-tiba tuh nongol ada sosok ibu-ibu. Iya. Padahal tuh pas dari awal gue jalan itu nggak ada orang sama sekali di situ. Tengah malam ya. Tengah malam. Sosok ibu-ibu, pas banget gue muter begini kan. Itu di sebelah kanan gue bang. Deket. Pas samping muka gue. Sosok ibu diri gini. Bajunya warna putih yang los panjang gitu bang. Dress warna putih gitu. Rambutnya segini. Gue masih inget banget nih, rambutnya segini. Rambutnya kayak ikal-ikal gitu loh, gelombang-gelombang. Dan di setiap ujung rambutnya itu banyak daun-daun nempel. Usam. Iya. Jadi itu kayak rambutnya orang gila gimana sih bang? ODGJ gitu ya? Iya, kayak nggak diurus gitulah gitu kan. Pas gue liat kaget kan. Nah kalau yang ini si Jamal juga ngelihat karena jelas banget bang. Deket banget ya. Deket banget. Begitu muter motor begini, ibu itu muncul di sini. Jadi kan otomatis Jamal juga ngelihat kan. Karena kan di depan kita berdua nih. Nah, sudah jalan pelan-pelan. Jamal juga makin pelan jalan itu. Gue udah feeling bang. Pasti Jamal ngelihat juga nih sosok ini gitu kan. Udah jalan pelan-pelan. Akhirnya gue bilang, Mal, lo ngeliat kan yang di belakang diri? Ya gue ngeliat yuk. Tapi kayaknya bukan orang dah. Terus gue tanya, Mal, lo berani nggak kita naik jalan yuk? Gue saking udah bukan depresi ya, maksudnya udah nggak tahu loh bang ya. Lebih ke pasrah. Jam segitu kita cuma sendiri dan nggak ada sinyal. Iya. Jadi nggak ada bantuan apa-apa. Mau nggak mau lah. Mau nggak mau kan nggak mungkin gue tiba-tiba kayak dapat wahyu gitu, belok kiri kan nggak mungkin kan. Akhirnya gue sepasrah itu, gue nekat. Gue bilang, lo berani nggak bang? Ya ayo, tapi lo nanya ya, gue nggak berani nih kata Jamal gitu. Kayak gue agak gini karena gue agak berani diri, ya udah gue nanya. Gitu. Nah, yang tadinya motor kita itu udah jalan bang, udah ngelewatin ibu tadi, akhirnya kita berhenti, kita muter balik lagi. Kita samperin ibu itu.
Tapi gue berhentinya itu gue agak jauh bang. Nih ibu itu di sini, gue agak di sini lah berhenti ini. Karena kita ngambil jarak kan. Jamal juga nggak berani berhenti itu pas di depan mukanya gitu loh. Agak ngeri kan, jadi kita agak jauh, kita turun. Gue juga lagi agak siapin mental gitu loh buat nyamperin kan. Masih space lah. Masih space. Gue depan mukanya nggak berani banget itu. Gue turun, gue siapin mental. Jamal juga ngikut tapi agak jauh nih Jamal di belakang gue di depan. Gue jauh. Gue juga pas nyamperin bang, gue nggak berani lihat mukanya. Gue kayak jalan nundukin aja loh gitu. Nah gue udah kuat banget feeling gue ini bukan orang. Iya. Tapi ya begonya gue kenapa gue turun gitu ya, loh. Tapi kita harus nyari solusi bang. Nah ya. itu intinya itu ya. Gue mikir cuma indong solusinya nih supaya gue bisa balik gitu kan. Akhirnya gue nundukin jalan. Pas lah gue di depan ibu itu. Kan mau nggak mau kan kalau kita di depan orang pasti kita begini kan, ngeliat mukanya kan. Iya. Lagi kan itu masih di daerah Jawa, maksudnya adabnya lebih. Nah sopan santunnya lebih ini. Akhirnya awalnya gue nunduk, gue liat mukanya itu. Mungkin itu semua sosok yang gue liat sama bang ekspresinya. Tatapannya kosong, mukanya datar. Dan ibu ini ciri khasnya nih gue mesti ingat. Ciri khasnya itu adalah dia tuh mainin rambutnya bang. Kan rambutnya ikalnya gelombang. Dia gulung-gulung rambutnya gini. Nanti mukanya gini doang. Gulung-gulung rambutnya gini. Kayaknya gue agak nundukin, gue nanya, Bu, misi ibu, bilang gitu kan. Saya mau tanya jalan gitu. Dan ibu itu nggak ada timpalannya bang. Diem aja. Diem. Kan kalau orang normal kan ada tektokannya istilahnya. Respon lah ya. Respon. Cuma gini doang. Gue tanya, Bu, saya mau nanya jalan. Kalau orang nggak normal sih kan, iya kenapa mas gitu kan. Mau nanya apa gitu. Ini nggak cuma gini doang. Saya itu dari Pekalongan Bu, pulang ziarah. Gue cerita bang, gue malah curhat sama sosok itu. Iya. Saya pulang dari Pekalongan Bu, saya mau ke arah Jogja. Lewat mana ya? Gue bilang gitu. Ibu itu cuma gini. Lurus. Anjir. Kanan. Kiri. Nggak lama, tangan dia jatuh. Dan gue kayak peka gitu bang, pas tangan dia jatuh gini, berarti udah selesai ngasih petunjuk. Iya. Udah selesai gitu, Bu makasih ya, gue ngomong gitu. Kalau gue ingat sekarang sih gue kayak orang tolol gitu bang. Merinding lu bang. Merinding gue sumpah, gue tuh kritik, wow parah sih. Pokoknya emang karena depan muka gue banget. Jamalnya agak belakang, agak belakang gue gini. Pas selesai gue tanya gitu kan, gue bilang, Bu makasih Bu ya gitu. Udah tuh, gue agak gemeter gini kan bang. Di depan muka gue begini ngomong itu. Gue balik, gue nyamperin si Jamal, gue colek. Nah lo ngerasa nggak? Pas ibu itu ngomong, gue kayak kesetrum. Pas ibu itu mulai ngomong gini, makanya lagi main rambut ini. Pas ibu itu lurus, gue langsung gila. Si Jamal juga sama aja, gue kayak kesetrum gitu kan. Udah lama. Lo inget kan tadi yang dikasih sama ibu itu ada arahnya? Gue masih ingat sih masih apa. Udah ikutin yuk. Gue tuh udah gak mau mikir itu siapa, bodo amat lah. Berarti tetap ngikutin. Gue ngikutin. Gue cuma ngambil petunjuk dia doang. Maksudnya lu terserah lo mau jin iprit kayak siapa terserah gitu kan. Yang penting gue dapet solusi. Nah, oke. Lo ngasih petunjuk, gue coba ikutin. Walaupun gue nggak tahu itu ibaratnya tuh destinasinya itu tempat yang bagus apa enggak gitu loh. Iya. Tujuannya kan. Gue coba ikutin kan, gue udah sepasrah itu bang. Oke. Akhirnya gue naik motor lagi sama Jamal, gue ikutin kan. Malah inget kan, hafal kan? Ya gue inget kok. Nah, pas kita itu baru mulai jalan dikit bang, motor kita kan, baru jalan sebentar, gue naik lagi bang ke belakang. Sama kayak yang pertama tadi. Karena gue tuh kayak pertama nggak percaya, kedua penasaran. Oke. Pas kita baru jalan sebentar, gue musuh nih ke belakang. Ibu tadi, itu akhirnya dia muter badan, dia jalan masuk ke kandang. Aktivitasnya ke situ. Masuk ke dalam kandang. Begitu masuk ke kandang, gue langsung nengok ke depan gini loh bang. Jadi gue lihat kan ibu itu pas muter badan, dia jalan ke belakang masuk kandang, gue langsung nengok. Langsung gue tepok si Jamal. Kencang nepok gue. Mama, apa-apaan tuh Jamal? Lu ngeliat ada rumah nggak? Nggak ada. Nah ibu itu dari mana? Iya ya. Ibu itu kok masuk kandang, gue bilang gitu kan. Lah serius Jul, dia masuk kandang gue bilang. Nah yang kedua kali gue nengok lagi bang ke belakang. Nah dari kandang itu keluar burung gede.
Burung gede warna putih yang polos gitu. Sebesar apa bang? Sebesar bantal ini. Oh, besar. Kayak elang gitu ya? Bentuknya kalau kayak elang gedenya. Oke. Warna putih polos. Kan kalau burung yang biasa kan ada corak hitamnya kayak abu-abu gitu kan. Ini putih bersih polos. Dia itu pas banget setelah ibu itu masuk kandang. Jadi lu pernah nonton ini bang, film Spider-Man? Oke. Atau Superman lah ya. Kayak misalnya dia pengen ada musibah nih gitu kan, dia pengen berubah jadi Spider-Man, dia pasti Secepat itu ya? Cari tempat sepi kan. Ya. Cari tempat sepi tiba langsung terbang gitu kan. Iya. Kayak gitu. Iya. Pas gue nengok 2 kali gini, set, langsung keluar burung. Pakai sayap gitu kan. Anjir, burung lah mati gue kan. Akhirnya gue nengok ke depan lagi, gue bilang, Mama, coba lihat di spion dah, gue bilang. Kenapa dia? Ini di atas kepala gue ada burung, gue bilang. Di atas? Atas kepala, pas ke atas kepala. Gila. Itu ibarat kata bang, kalau memang gue berani, mental gue gede, gue ambil nih burung. Oke, sedekat Saking deketnya tuh. Dan herannya, burung itu tuh sekarang ini, kalau burung kan kalau terbang kita nggak bisa ngatur kan. Kayak orang lagi main burung nih gitu kan, terus terbang nggak lo kiri kanan, nggak mungkin kan. Dan nggak beraturan lah intinya. Nggak beraturan dia terbang kemana-mana gitu. Kalau ini nggak, dia tuh standby di atas kepala gue. Ikutin perjalanan itu. Ngikutin. Lebih anehnya lagi, kalau motor gua ngebut, dia cepet. Oke. Gila motor gua pelan, dia pelan. Tuh kayak nggak mau jauh dari atas kepala gua. Dan gak lama dari situ, gua saking paniknya bang ya. Maksud gua apa ya? Ya ibaratnya gua masih kecil lah ya, dan gua juga nggak ngerti apa-apa gitu kan. Gua udah sepasrah itu. Dalam hati gue baca doa, gue baca ayat kursi yang banyak, baca sholawat segala macam gitu kan. Dan gue juga sempet sih kayak sekilas tuh gue inget pas tadi gue ziarah gitu loh bang. Iya. Ya maksudnya kayak apa ya, kayak ya Allah tolongin gitu kan gue udah ngelakuin hal baik. Iya, gue berziarah nih, bantuin gitu kan. Gak lama pas gue melek, burung itu langsung terbang cepet ke depan. Meninggalin. Langsung cepet terbang ke depan. Gue tuh kayak di hati gue tuh kayak bukan petunjuk sih ya, kayak ada apa ya, kayak sesuatu yang bilang ikutin burung itu. Oke, itu bahasa itunya mungkin yang saya tahu itu bisyaro mungkin bang. Bisyaro bang ya. Iya, petunjuk gitu. Petunjuk itu ya. Iya, tapi dengan tiba-tiba merasakan itu. Dengan tiba-tiba. Iya. Gue harus bilang ke Jamal, mah ikutin burung itu mah, begitu. Jamal juga mungkin karena dia udah pasrah bang ya, udah itu udah nggak tahu harus gimana, dia bilang iya dulu. Dia udah agak panik ngomongnya kan. Dia ngebut tuh, dia gaspol ngikutin burung itu. Gak lama tuh burung itu terbang itu kayak kan kita masih ngikutin burung bang ya, ke kiri kanan. Nah gak lama tuh burung itu langsung terbang langsung kayak hilang gitu aja bang. Nah pas burung itu ngilang, set di depan gue ini sekitar jarak dari sini ke mana ya, agak jauh dikit, berapa meter lah ya, di depan gue itu ada sosok lagi bapak duduk di atas kayak bukan batu, ini kayak apa sih, kayak gini lah modelnya bang, apa namanya nih, kayak tembok gitu. Iyalah kayak tembok gitulah. Duduk kayak batu gitu kan, kayak gini lah bentuknya gitu. Dari jauh gue kejauhan gue ngeliat. Nah si Jamal juga ngeliat kan, Jamal tuh langsung nyolek gue bang di motor. Gitu. Apaan? Lu ngeliat gak? Tuh ada. Ini gimana nih, kita mau nanya lagi gak? Kata Jamal. Gue bilang, terserah tapi lo nanya gantian, gue bilang gitu. Ya kan gue udah setengah mati ngadepin ibu itu kan, gantian lo nanya. Ya deh gue nanya katanya. Udah sama tuh bang kayak yang ibu tadi, kita berhenti agak jauh, siapin mental kan. Iya. Semua yang ini pas Jamal turun gue bilang malah gue nggak ikut tanya, kata gue di motor nih, gue bilang gitu. Standby kabur. Lagi motor kunci di situ kan. Iya. Terus dikalin. Akhirnya tuh si Jamal turun di jalan tuh kan, nyamperin yang sosok bapak itu. Gue di motor, gue cuma bang ngeliatin gitu. Nah akhirnya tuh si Jamal nanya tuh ke bapak itu kan, nanya, gue ngeliat lah pergerakan muka Jamal gitu gini. Nah bapak itu pas itu sama kayak ibu yang tadi, dia cuma nunjukin jalan doang, kayak gini nunjukin jalan. Cuman di sini anehnya bang, pas gue perhatiin kan, kok si Jamal kok lagi ngomong sama orang tapi kok dia gini doang bang, nunduk kan kayak gue sama lu kan, iya bang gitu kan. Iya. Emang ini Jamal kenapa kan, maksudnya yang gak sopan lah. Lagi ngomong liat mukanya gitu kan, gitu. Pagi ini kan ibaratnya masih di daerah sana gitu, yang
sopan tentunya itu adabnya benar-benar wah Kental ya. kental banget. Beda kalau di sini kan, di sini mah orang asal melengos juga ngomong gitu kan. Di sana kan benar kita harus sopan gitu. Cuma nundukin doang. Apa ini orang nih nampak kan? Begitu sih. Pas setelah jamaah selesai, dia balikan dia gue balik nggak gimana balik ke motor. Iya. Tanya, Mam, kenapa dah kalau nunduk sih? Pas lo ngomong itu gue liatin, gue ngeliat di bapak tadi lehernya itu kayak ada bekas lilitan memar hitam. Oke, gue nggak berani ngeliat mukanya dia. Gue tuh begini, tapi gue sambil dengerin petunjuk yang gitu loh. Pas gue udah nangkep, udah hafal, ya, gue sembali. Nggak kuat ngelihatnya lah ya. Nggak kuat. Lehernya tuh kayak ada bekas lilitan warna hitam gitu, kayak orang memar gitu bang. Terus gue bilang, tapi lo ingat kan petunjuknya itu? Ingat dia gitu. Terus dia langsung bilang, ya lo baik-baik baca doa ya, kata Jamal. Gue benar-benar udah kacau lah bang yang keadaannya. Bilang ya lama pasti lah gue baik baca doa. Dari tadi gue baca doa juga kata gue kan. Udah tuh kita lanjutin perjalanan ya kan, sesuai petunjuk dari bapak tadi. Terus kita udah ngeliatin perjalanan gitu kan, agak lama gitu. Dan disitu gue udah melek bang, karena udah banyak kejadian tadi kan. Iya. Yang jago ngantuk gue sampai melotot gini loh gue jalan ini. Terus gue ini apa lagi nih yang mau datang nih? Lebih was-was gitu. lah ya. Was-was, karena gue udah separah itu. Sudah jalan gue melek gini. Nah, petunjuk bapak tadi, lo tau gak bang? Ternyata itu gue ada arahin ke masjid. Masjid. Ketemu masjid berarti. Itu masjid. Oke. Kan kita ngikutin nih. Kayak misalnya bapak itu ngasih taunya belok kanan berapa kali gitu kan, kiri berapa kali gitu kan. Terus lagi kita ikutin. Berhenti nih kita nih. Pas gue nengok, ini masjid samping gue. Dan yang lebih bukan konyol ya, gue nggak ngerti lah gitu, kayak udah ke setting bang. Pas begitu gue nyampe di masjid ya kan, gue nyampe si jamaah standar motor gini kan, tek, di masjid, Allahu Akbar, azan subuh. Betul gue ya Allah, maksudnya alhamdulillah gitu kan. Iya. Gue nyampe di sini. Gitu di situ kayak gue mau nangis sih bang, jujur lah gue mau nangis. Terharu juga ya. Terharu kayak gila sih, maksudnya gue nggak nyangka bisa melewati proses ini gitu kan. Karena kan ya kita sebagai orang Jakarta bang ya paling kalau ngeliat ya gue ngeliat ada kunti nih, ada di pohon gitu doang kan. Dan gak ada interaksi lah, paling kita doang yang lihat gitu. Nah, gitu doang. Tapi minimal kayak ada penampakan kayak gitu kan. Ini gue ada di sini, kok bisa gue ngalamin ini gitu loh. Terus itu gue azan tuh langsung, lo gue kayak mau nangis gitu kan, gue di motor tuh. Akhirnya dia sholat dulu kata Jamal, ya sholat. Nah kan rencana gue bolong bang ya tadi kan, bekas jatuh kan. Untungnya gue bawa sarung, ini bekas sejarah tadi kan. Nah gue ganti tuh, gue cari WC, gue mandi, gue ganti ke sarung. Tuh gue sholat atau gitu. Pas sholat juga gue kayak benar-benar ngerasapin gitu bang, misalnya kayak ya Allah alhamdulillah gitu kan, bersyukur gue selamat di sini gitu loh. Pas gue selesai sholat, tiba-tiba tuh ada nempok badan gue. Ini orang manusia, mungkin bisa dibilang apa ya, kayak ustadznya lah daerah sana, ustadz kampung sana gitu kan, kayak tokoh masyarakatnya mungkin. Ya nempok, Mas kamu berdua ke rumah saya ya, habis sholat. Gue agak bingung tuh bang awalnya. Emang rumahnya di mana pak? Tuh di bawah masjid. Udah pas setelah ditunjukin gitu langsung jalan duluan. Udah kan, malah gimana nih? Ya udahlah rumahnya dulu aja gitu kan. Ya udah. Gue nggak tahu awalnya tuh bapak ngapain. Tiba-tiba. Nah kenal juga enggak, kok nyuruh ke rumah gitu kan. Tapi karena gue tuh ya udahlah gitu kan, nggak ada salahnya gue datang. Akhirnya tuh jadi ini masjid bang ya. Nah di masjid tuh di depan tuh kayak ada tangga ke bawah gini loh. Nah di bawahnya rumahnya. Nah gue turun, gue masuk ke rumahnya kan, Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam, duduk mas. Udah berdua sama Jamal. Bapak itu langsung manggil anaknya, pakai bahasa Jawa sih ngomongnya kan, tapi gue ngerti gitu. Dia langsung nyuruh bikinin teh panas sama kasih roti.
Karena emang kebetulan bapak ini bukan mungkin jualan kali ya, jadi tuh emang dia bikin sendiri rotinya bang. Oke. Produksi Sendiri. Suruh kasih teh panas sama kasih roti. Udah bang, duduk kayak gitu di bangku duduk sama Jamal. Langsung orang ngasih teh panas sama roti. Mas makan dulu gitu kan. Oh iya makasih gue bilang. Udah tuh bapak itu, mas makan dulu mas gitu. Gue tuh diem gitu ngeliatin gue berdua. Gue minum teh panas kan, gue makan roti gitu kan. Gue sama Jamal tuh sambil kayak main liat gitu loh bang, maksudnya ini apaan nih kayak gitu loh. Iya. Ya kan kayak gitu kan. Minum, gue makan roti, udah selesai semua. Langsung tuh bapak itu nanya, bapak itu santai bang, ekspresi sambil ngerokok gini kan, kayak gini. Kamu dari mana tadi? Bilang gitu. Oh, gue gini langsung. Nah, gue cerita bang situ. Ya pak, jadi saya tuh habis ziarah kemarin gitu, gue bilang gitu kan. Ziarah ke makam Habib Ahmad, gue bilang. Nah, terus saya tuh mau pulang ke Jogja pak. Soalnya saya tuh masih kuliah, gue bilang gitu kan. Kuliah di Jogja, gue bilang gitu. Mas saya juga nggak tahu kok bisa sampai ke sini, gue bilang. Saya nggak tahu ini tempat apa gitu kan, gue bilang gitu. Akhirnya bapak itu mengerokok. Kamu tadi ngalamin apa aja? Gue ceritain sedetail mungkin bang. Gue ngeliat ada bapak nempel di pohon. Gue ngeliat ibu-ibu yang keluar dari kandang tadi kan, yang gini. Terus gue ketemu bapak yang apa? Yang ada lilitan di lehernya, yang kayak ronda, yang bawa ini tongkat segala macam. Gue cerita semua itu. Bapak itu dengan santai ngomong gini. Yang kamu lihat itu Fata Morgana. Sebenarnya mereka itu nggak ada. Ada kehidupan lain di sana. Gue langsung diem tuh kayak gue serius tuh bang ngedengerin omongan bapak itu kan. Gue gini tuh. Bapak itu langsung nyautin. Kamu tahu tadi tempat apa yang kamu lewatin? Gue bilang nggak tahu pak. Iku Alas Roban. Di situ lu sadar. Dan lucunya gue nggak tahu Alas Roban tempat apa. Masih belum tahu saat itu ya. Oke. Gue bilang, oh Alas Roban pak. Gue gitu doang. Sebiasa itu gitu. Sebiasa itu. Cuman si Jamal ini dia tahu bang. Dia mastiin lagi. Itu Alas Roban pak. Ya itu Alas Roban. Langsung gue coba Jamal kan. Malah tahu Alas Roban. Ntar aku cerita ntar pas di Jogja aku cerita, kata Jamal gitu kan. Langsung, wah apaan nih dalam hati gue kan. Karena Jamal tahu nih Alas Roban gitu kan. Sudah nggak lama dan gue sama bapak itu nggak ada ngobrol yang kan kalau orang biasa kan, mas kamu kerja apa nih ada sekarang, obrolan basa-basi yang lain-lain yang nggak ada. Bapak itu kayak seolah kayak cuma pengen ngasih keterangan dong ke gue. Kayak gitu. Pas selesai kan nggak jelas juga bang ya, maksudnya kayak krik-krik lah di rumah itu kayak gabut gitu. Maksudnya gue ngomong apa nih gitu kan, gue juga nggak kenal orang ini gitu kan. Udah selesai langsung balik yuk. Udah selesai langsung, pak makasih sebelumnya pak udah dikasih sarapan, gue bilang gitu kan. Saya berdua mau izin pamit, mau langsung balik ke Jogja. Tunggu. Nggak, jangan. Tapi biar anak saya ngantar kamu keluar. Percuma kamu berdua nggak akan bisa keluar dari sini. Nggak lama, kira-kira jam 6:30 bang ya. Itu kan dari subuh tuh. Taruhlah jam 5 lah bang ya, atau 5:30 lah, sampai 6:30 lah, mau hampir jam 7 kurang lah kira-kira. Akhirnya baru anaknya dipanggil. Dan pakai bahasa Jawa sih ngomongnya, gue ngerti, gue paham kan. Dia bilang, jadinya tolong anterin mas ini berdua keluar dari sini. Anaknya juga nggak ada basa-basinya ke kita, juga nggak ngobrol nggak apa gitu kan, cuma nggih gitu doang. Manut aja udah ya. Manut aja. Ya monggo mas gitu kan, kita ini saya antar gitu. Ya mas. Dan lucunya bang, dari rumah itu pas gitu gue udah keluar kan sama mas itu, anaknya itu keluar rumah. Gue jalan sebentar, belok kanan, jalan raya. Oh, sedekat itu. Malah dibilang kalau nggak diantar nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Kan cuma 5 menit lah kira-kira. Cuma jalan lurus gitu kan, itu belok kanan, udah jalan raya. Dia nganternya pakai apa? Pakai motor juga. Itu manusia normal sih bang, orang normal. Iya, tapi pakai kendaraan gitu. Pakai kendaraan. Oke. Pas jalan raya, dia itu jalan raya yang
gue lewatin dari awal pas gue OTW dari Jogja. Jalur berangkat berarti. Sama jalur itu juga. Oke. Pas udah nyampe jalan raya, Mas itu sempat bilang ke gue masih ingat, Mas kalau bisa jangan lewat sini lagi ya. Emang kenapa Mas? Nggak apa-apa, bahaya aja lewat sini. Udah hati-hati Mas, ya pulang. Makasih Mas ya. Iya. Gue balik. Oke. Kayak nggak percaya gitu loh Bang. Ya intinya yang bikin terharu ini bisa keluar dari tempat itu ya. Bisa keluar dari Itu yang membekas banget mungkin. emang bekas Bang. Oke. Gue sama sekarang juga kalau gue lagi apa? Karena gue suka chattingan sama Jamal gitu kan. Gue kan masih deket kan sama Jamal. Nah ini Jamal ini mas sebenarnya tuh gue udah pengen ngundang dia juga nih Bang. Ini yang semua tanyain. Kan? Maksudnya Saya pengen banget nih dari versi si Jamal. versi Jamal kan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin dia ngelihat tapi gue nggak ngelihat. Iya, gitu punya kan. versinya dia lah Versi intinya. Jamal. Gue udah sempat bilang Bang ke Jamalnya. Gue udah bilang misalnya Mal, lu bisa nggak? Dia kan orang Kerawang. Gue bilang, Mal, lu bisa nggak? Nah, kapan ya lo lagi santai datang ke Jakarta gitu kan? Maksudnya buat cerita juga nih yang kita pernah ke Alas Roban, gue bilang gitu kan, supaya ada versi lo juga. Cuman kebetulan nih Bang, Jamalnya mas sekarang udah sibuk Oke gitu. gitu. Jadi Susah lah waktunya ya. susah. Jadi Jamal ini alhamdulillah sih gue senang Bang ya sebagai temannya itu. Jamal ini sekarang adalah kepala sekolah. Menjabat sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah. Oke, kalau bisa nih Bang, kalau memang dia bisa dihadirin, undang ke channel Bang Fadil. Jadi nanti buat versi lengkapnya ada di channel Bang Fadil gitu. Kalau bisa mungkin nih boleh, setelah boleh. video ini upload gitu, mungkin ada waktunya Bang bisa atur jadwal nanti bisa ditayangin di channel Bang Fadil gitu. Boleh, Dari boleh. versi si Coba. Jamalnya ini ya. Coba Mungkin nanti. saling mengusahakan lah intinya seperti itu ya. Karena bakalan gokil nih pastinya ya. Parah sih. Ya ini saya baru dengar nih Bang cerita terornya segini parah dan ya maksudnya dari kejadian-kejadian di luar nalarnya ini pun masih bisa dicerna dengan otak gitu ya. Kalau saya pribadi gitu, karena itu kan ada di kawasan-kawasan yang terpencil ya. Yang saya bikin bingung, saya belum pernah ke sana sih, cuman ini yang saya tahu gitu kan dari saya suka ngedit-ngedit video-video tentang Alas Roban, berarti kan saya nyari dokumentasi yang riset tentang Alas Roban kan. Setahu saya jalannya besar Bang, Jalannya mana tuh Bang? Alas Roban. Kiri kanan hutan gitu. Oh, Di tahun berapa tadi ya Bang? 2014. 2014 ya. Cuman kalau sekarang mungkin Ya saya juga nggak tahu ini Iya, yang betul. riset Iya, saya benar. doang Iya, gitu sih. benar-benar. Oke. mungkin kalau nggak tahu Bang ya, maksudnya mungkin kalau sekarang ini udah ada pelebaran mungkin ya. Oke. Karena gini Bang, maksudnya mungkin nanti ada netizen mungkin yang komen, wah lo bohong, terserah. Oke. Ini cuma pengalaman gue doang gitu loh. Iya, terserah dah untuk Komentarnya apa? komentarnya apa terserah mereka lah ya. Terserah. Yang penting itu yang berdasarkan abang alami. Iya. Karena maksudnya sesuatu yang kalau kita nggak ngerasain percuma. Iya. Gitu kan. Dan ini goib ya dengan penemuan yang berbeda. Iya. Dan goib itu ada. Betul. Oke, apalagi Pak Ustadz itu bilang kan itu kehidupan mereka gitu ya. Iya, ada kehidupan di sana. Kehidupannya fata morgana ya. Fata Morgana. Oke, ini sih yang bikin merinding gitu. Yang arti Fata Morgana itu kan sesuatu ada sebenarnya nggak ada gitu kan. Iya, masih fata morgana lah Fata intinya. Morgana agak gimana gitu. Nah, selama ini Bang, sejauh ini gitu, Abang suka balik lagi ke sana? Udah pernah balik lagi ke sana? Enggak, Pas kuliah itu juga udah gak pernah ke sana lagi? enggak pernah. Dan emang gue nggak mau lagi. Ngapokin ya? Ngapok gue. Tapi komentar-komentar dari teman-teman nih Bang, katanya udah bagus Bang. Malah sekarang persepsinya bukannya horor. Itu keindahannya itu kalau pagi hari itu Alas Roban tuh indah banget katanya. Oh ya, alhamdulillah sih sekarang. Enggak tertarik mau ke sana lagi gitu. Silaturahmi sama yang Fata Morgana. Kalau silaturahmi enggak ada. Enggak apa-apa Bang, mungkin karena keindahannya sekarang udah cakep, udah itu boleh kita ke sana lagi, kita main-main. Apalagi saya yang belum pernah sama sekali gitu. Kapan-kapan Bang ya. Boleh nanti kalau ada waktu kita Kita serombongan sih Bang. Oke. Biar bareng-bareng ngalami dah. Biar kita collab di sana ya. Kalau sama mereka. Kita nyari narasumber-narasumber yang di daerah sana ya. Yang maksudnya Abang nanti bisa riset langsung gitu. Ya, Dulunya apa seperti kayak gini Alas Roban ya kan. betul. Apa dari sosok-sosoknya. Kalau pertama yang saya pikirin itu sosok perempuan yang rambutnya acak-acakan itu saya pikir ODGJ gitu. Tapi yang bikin di luar nalarnya ini kalau ODGJ biasanya dia lebih hiperaktif ya. Agak ngaco-ngaco gitu kali ya. Iya, ngaco dan dia lebih biasanya aktif banget kan apalagi ditanya ya. Betul. Dan itu benar-benar flat ya, datar, hanya Flat banget. lebih ke gestur-gesturnya aja yang Gestur. ngasih tahu jalan. Pokoknya kan kalau orang yang normal Bang ya, pasti tuh jam segitu ngeliat kita berdua naik motor pasti, Mas dari mana gitu kan. Dia yang lebih respect ya. Iya, atau mau Logikanya kemana? seperti Karena itu. secara nggak langsung kan dia adalah
penduduk setempat dong. Lu ngapain kesini? Iya. Gitu, intinya ya. Dia pun diem. Nah itu muncul tiba-tiba bang. Nah yang kakek-kakek bawa tongkat itu mah abang nggak ngeliat kan itu dibilanginnya setelah di Jogja kan? Iya. Sama si Jamal ini kan. Iya. Berarti abang tuh sama sekali nggak ngeliat. Yang hanya dilihat berdua ini ya si sosok ini doang sama si kakek-kakek itu ya yang ditanya. Iya. Sama yang perempuan ini ya. Nah, itu yang dua-duanya nyaksikan gitu. Iya. Oke, gokil. Ini pertanyaan terakhir mungkin nih Bang Fadil. Apa burung itu petunjuk dari Sohibul Makom yang abang ziarahi gitu? Ini mah menurut saya aja. Betul. Mungkin makanya Abang mendapatkan petunjuk soalnya tiba-tiba kalau bisaroh itu kan petunjuk itu kan yang kita sadari tanpa kita sadari ini kita udah tahu ini petunjuk gitu. Dengan sendirinya kita terbimbing gitu. Abang merasakan seperti itu? Kalau merasakan sih mungkin gimana bang ya? Karena gini loh, kan banyak orang bilang, wah kalau udah sampai masuk alas sorban nggak bisa bakal keluar lagi katanya gitu. Iya. Cuman kalau yang gue mikir, apa mungkin tadi bener bang? Apa mungkin karena kita itu habis ziarah gitu kan? Keberkahan Sohibul Makom. Keberkahan. Tapi kan mungkin beliau itu adalah seorang Habib yang wah Iya, pokoknya kekasihnya Allah lah. iya kan. Sampai lepas kan itu banyak rombongan yang datang. Berarti Itu tanda udah jelas. iya gitu kan. Oke. Apa mungkin karena gue pulang dari ziarah akhirnya ditolong nih. Iya, wallahu alam lah. Intinya kita mendapatkan persepsi yang seperti itu, ya. Pemikiran yang seperti itu lah. Seperti itu. Ya mungkin burung ini bang, ya petunjuk. Jadi kalau petunjuk yang kita tunjukin, mungkin itu bukan gitu. Maksudnya kita masih menerka-nerka, pakai otak gitu. Maksudnya kali. Tapi kalau emang dari hati yang kita tiba-tiba ini petunjuk gitu. Dengan sendirinya mungkin ini ya. Makanya saya pikir ini mungkin ya keberkahan dari Sohibul Makom mungkin gitu ya, kita nggak tahu. Karena emang pas itu kan gue tadi bilang ya, maksudnya gue lagi baca doa, ikut segala macam, dan terakhir tuh gue kayak sekilas bang, gue tuh kayak inget tuh kebayang pas gue lagi doa di depan makam itu loh. Iya. Kayak tulisan itu kan, kayak ada batu nisan itu, gue kayak kebayang di situnya aja momen itu. Terus kebayang gitu langsung, pas gue melek, burung itu cepet terbangnya langsung ikutin burung itu. Oke. Ya Allah alam ya, intinya alhamdulillahnya abang selamat lah ya. Alhamdulillah. Dari tempat itu dan bisa keluar ini gokil banget nih. Buat teman-teman semua, lagi-lagi kita bisa ambil pelajaran lah dari kisahnya Bang Fadil ini, dan lagi-lagi juga di sini gue bukan bermaksud buat menakut-nakuti, melainkan kisah Bang Fadil ini kita jadikan pelajaran buat kita semuanya. Dan juga jangan lupa nih buat teman-teman bantu channelnya Bang Fadil nih. Dering Malam ya Bang ya? Dering Malam. Jadi Bang Fadil di sini juga lagi fokus konsen di Dering Malam nih Bang, YouTube ya. Itu konsepnya apa Bang di Dering Malam itu? Podcast sih bang. Podcast horor juga sama. Ya karena gue bikin Dering Malam karena gue ngeliat channel Timur Misteri sih. Oh aja. Justru saya karena ngeliat Bang Fadil. Ya karena kayak jauh lah, baru 2 bulan. Ya pokoknya bareng-bareng lah Bang ya. Amin, Biar kita sama-sama berjuang di YouTube. Biar ya teman-teman bisa ngebantu juga lah ya. Oke Bang, buat teman-teman nih, bantu juga channelnya Bang Fadil di Dering Malam, nanti buat mempermudah linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke Bang Fadil, sekali lagi terima kasih banyak udah mau bergabung di Timur Misteri. Kalau punya cerita-cerita lagi bisa mampir-mampir lagi Bang. Bisa, boleh Bang. Oke, nah buat teman-teman kiranya itu aja yang dapat gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata gue Ibnu Fitro Siddiq dan Bang Fadil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang. Thank you, Bang.